Dan ini memang yang menjadi dasar dari munculnya dan berdirinya jam'iyah yang kita cintai, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dulu ketika awal-awal embrio Nahdlatul Ulama itu didirikan, di mana Mbah Kiai Wahab Hasbullah sudah menjalin hubungan silaturahmi dengan rekan-rekan beliau. Ada di antaranya adalah Kiai Haji Mas Mansur, ada di antaranya adalah Kiai Haji Ajeng Sanusi, ada di antara mereka yaitu Kiai Haji Abdul Halim dan kiai-kiai yang lain. Sambung silaturahmi di antara beliau-beliau, sehingga ketika Mbah Kiai Wahab Hasbullah datang ke tanah air setelah beliau menimba ilmu dari Makkah Al-Mukarramah, beliau kemudian tetap sambung silaturahmi dengan saudara-saudara beliau, dengan rekan-rekan beliau. Di antaranya ada Kiai Haji Mas Mansur, kemudian ada di antaranya lagi adalah Kiai Haji Abdul Halim. Muncullah satu organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan yang diberi nama dengan Nahdlatul Watan, yang kemudian setelah itu muncul lagi satu gerakan yang dinamakan dengan Taswirul Afkar. Muncul berikutnya ada Nahdlatul Tujar, yang kemudian di situ Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah matur kepada Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, bagaimana kita membentuk satu wadah, di dalamnya ada para ulama dengan satu himmah, dengan satu semangat, yaitu mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempererat hubungan silaturahmi di antara para ulama. Muncullah satu organisasi, satu jam'iyah yang kita damba-dambakan, yaitu Nahdlatul Ulama. Semuanya itu muncul barokah silaturahmi yang berawal dari silaturahmi kemudian diteruskan pada silatul afkar, sehingga silaturahmi di sini bukan hanya sekedar perkumpulan biasa, bukan hanya sekedar salam-salaman biasa, akan tetapi dilanjutkan dengan silatul afkar, sehingga muncul satu ide-ide yang brilian, ide-ide yang cemerlang untuk membentuk, membangun kemanfaatan, kemaslahatan untuk umat, bangsa, dan negara. Kalau kita melihat dari proses berdirinya jam'iyah yang kita cintai ini, Jam'iyah Al-Mubarakah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, silaturahmi yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama kita, ini diawali dengan rasa himmah yang luar biasa, didasari dengan semangat yang luar biasa. Semangat ini dinamakan dengan himmah. Himmah tentunya berbeda dengan ego. Kalau kita bicara masalah ego, maka itu adalah murni satu keinginan hati, satu keinginan manusia. Akan tetapi kalau ego tersebut memiliki goal atau harapan yang berbasis kemaslahatan, maka itu baru kemudian dinamakan dengan himmah. Sehingga bagaimana kita ini memanage ego yang kita miliki dengan ada dasar maslahah, sehingga ego yang kita miliki ini menjadi satu himmah. Dan orang tentunya bisa menjadi orang yang betulan, seorang wisudawan, kelak nanti bisa menjadi orang, menjadi generasi yang betul-betul orang. Kalau saat ini masih dikatakan setengah orang, atau mungkin orang masih orang-orangan, belum dikatakan sebagai rajulun hakikiyun, orang yang betul-betul orang, orang yang bisa mengorangkan orang, dan orang yang bisa menciptakan orang menjadi orang yang betulan. Bagaimana
resepnya, tanamkan himmah di dalam diri kalian. Maka himmah yang kita miliki ini menjadi satu dasar untuk kemaslahatan kalian. Ulama memiliki himmah yang tinggi, ini adalah harga mati. Seorang ulama harus memiliki himmah, dan himmah daripada seorang ulama adalah ar-riayah, karena dikatakan himmatul ulama ar-riayah. Ketika seseorang diposisikan dirinya sebagai seorang kiai, diposisikan dirinya sebagai seorang ulama, maka semangat yang harus ditanamkan di dalam dirinya adalah ar-riayah, yaitu ngayomi. Ngayomi ini harga mati. Kalau ada seorang ulama atau dia diangkat menjadi seorang kiai, karena memang sekarang ini kalau dikatakan kiai itu macam-macamnya banyak sekali, atau varian daripada seorang kiai itu banyak sekali. Muncul ada satu varian kiai yang baru, yaitu kiai ber-SK. Sehingga kalau nanti SK-nya itu sudah tidak ada, maka dia tidak bisa menjadi seorang kiai lagi. Ada yang kiai berawal dari sebuah nasib diangkat oleh masyarakatnya, di mana dia memiliki ilmu yang mumpuni, kemudian dia melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat, dan dia diangkat menjadi seorang sesepuh, kemudian dia diangkat menjadi seorang kiai. Ini bisa dikatakan sebagai kiai nasib. Ada juga yang kiai macamnya adalah kiai nasab, karena memang keturunan dari leluhurnya itu seorang kiai, dan ketika ditinggal oleh sesepuhnya, dia mendadak sebagai seorang kiai. Sehingga walaupun toh dia masih muda belia, tapi karena memang nasabnya itu kiai dan ditinggal oleh sesepuhnya, dia mendadak menjadi seorang kiai. Ada yang kiai nasib, ada yang kiai nasab. Muncul satu varian yang baru, yaitu kiai SK. Walaupun toh demikian, sebelum ada varian yang seperti ini, sebelumnya ada varian-varian yang lain. Ada kiai yang sebutannya itu kiai indoor, yaitu kiai yang selalu berada di dalam rumah, di lingkungan pondok pesantren, di surau, di masjid, dan dia tidak kemana-mana. Ini namanya adalah kiai indoor, hanya ada di balik pintu di dalam rumah saja. Atau juga bisa dengan sebutan kiai sumur. Sumur itu di mana-mana pasti diam di tempat, dia tidak kemana-mana. Akan tetapi banyak orang yang datang mengambil air dari sumur tersebut. Ini namanya kiai sumur atau kiai indoor. Ada juga yang namanya kiai outdoor. Dia selalu berada di luar pintu, jarang ada di rumah, jarang ada di pondok. Tapi dia memanage pondok dari luar pondok, dia memanage umat dari luar rumah. Hal semacam ini, varian yang seperti ini juga bisa dikatakan sebagai kiai ceret, atau mungkin dengan istilah kiai pancur. Panjenengan kalau hadir di dalam acara tahlilan atau maulidan, yang namanya ceret ini pasti tidak pernah berhenti atau diam diri di satu tempat. Ceret itu pasti muter kemana-mana. Dari satu orang dilimpahkan ke orang yang sebelahnya, terus ke sebelahnya, dan begitu seterusnya muter mencari gelas yang kosong. Kalau ada gelas kosong, ceret bertugas untuk mengisi air minum pada gelas yang kosong tersebut. Ini seperti halnya seorang kiai, varian ceret, varian pancur. Dia tidak pernah berdiam diri di dalam rumah, tapi dia berputar dari satu daerah
ke daerah yang satunya, dari satu desa ke desa yang satunya, dari satu kota, kabupaten ke satu kota dan kabupaten yang satunya, untuk memberikan ilmu, untuk memberikan wawasan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ada juga kiai yang variannya itu kiai dar der dor. Dukung nomor sekian, coblos nomor sekian, bahkan sampai memekikkan kalimat takbir, memekikkan kalimat sallu ala nabiyina Muhammad, dukung nomor sekian, insya Allah maslahah fid dini wa dunya wal akhirah, dar der dor. Nah, kalau dalam bahasa